melawan Gamepack tadi setelah Beletron Era memenangkan game pertamanya tadi 1-0. Satu langkah lagi untuk Beletron Era maju ke babak final dan ini dia. Kalian saksikan, jangan lupa didukung dengan hashtag-hashtag ataupun pantun-pantun dan masih ditemanin sama gua Jamal Simcast sebagai caster Mobile Legends magang dan juga caster kesayangan kalian. Ada Virgilia dan ada Adi PCG nih, jalan-jalan naik KLS sambil makan kedondong. Gamepack di bos senggol dong. Gamepack anti pecah katanya. Anti pecah. Ayo dong teman-teman dari Beletron, jangan lupa untuk diberikan dukungannya juga karena kita akan melihat tentunya apakah Beletron Era mampu mendapatkan poin terakhir yang mereka butuhkan untuk stay di upper bracket atau justru malah akan dikembalikan oleh teman-teman Gamepack Ladies dan diperpanjang match ini sampai menuju game ketiga. Semuanya akan dibuktikan sebentar lagi. Oke, Vivian terharas sangat banyak tadi dari Funi dan harus bermain lebih safe sepertinya sekarang. Cel gunakan Esmeralda, bakal coba dipok-pok aja, dipukul-pukulin sedikit, tipis-tipis, cicil-cicil sama Cincau. Yes, Cincau menggunakan Brodinya dan ini menjadi menarik karena Brody Cincau ini perdana turun di turnamen, belum pernah terlihat. Oh, hati-hati, sakit Ngeri juga ya. karena seorang Vivian. Masih ada flicker dikeluarkan untuk mundur ke dalam turretnya sendiri. Tapi di sini ada satu dukungan juga dari Gia Raya. Hidup memang keras, tapi BTR lebih keras. Emang hidup siapa tuh yang keras tuh di atas? Kayaknya hidupnya Cinoy yang keras. Kayaknya seperti lagi di bakal coba dikejar. Ada Shadow Kiru dan Cinoy dia masih bisa survive, dilempar shuriken, tapi ternyata unlucky di sana dari Vival karena pantulan dari Shadow Kill-nya ke arah Kelomang. Yes, terbagi tentunya dan ditahan oleh Skye dengan cukup baik. Wah, ini malah menjadi kesempatan untuk GPX Ladies sekarang karena Netwatch juga memang mereka hanya mengungguli sedikit, tapi ini bisa menjadi nafas dan awal yang baik untuk mereka guna menyamakan kedudukan. Betul, tapi sepertinya di atas ada sedikit pergerakan dari Sky, tapi seperti bakal coba dibalaskan dan dibalas lagi. Oke, setup killnya sangat baik dan terus dibuka ke arah Cinoy. Akan menyusul sepertinya Kagura dari Cini mendapatkan 2 kill ke arah Cinoy dan juga Sky dan langsung setup ke arah Turtle sekarang. Beletron lagi-lagi membuka first blood sembari mengamankan fight yang penting karena sebentar lagi mereka akan mendapatkan Turtle. Vival pun juga bisa langsung mendapatkan Turtle tanpa harus menggunakan retry-nya yang berarti farming pattern bakalan lebih cepat lagi. Tapi lihat, Funi berada di area mid lane juga harus ikut membersihkan dari lane-nya. Dan ini menjadi menarik karena ngelihat Cinoy juga yang berada di area side. Dan ini Funi yang harusnya menjadi semi tank, tapi dia tetap di area mid lane. Walaupun memang Matilda ini digunakan sebagai mid lane-nya begitu. Ngeliat Hayabusa tuh kayak enak banget ya, kenapa ya? Satisfying aja ngeliat Shadow Kill tuh sebenarnya. Oke, kita lihat sementara itu pergerakan dua pemain dari Beletron Era sembari dari Gamepack tadi coba stacking terlebih dahulu, berkumpul 4 pemain di bawah mengamankan gold buff. Tapi menurut gua kalau berkumpul 4 mendapatkan gold buff kayaknya agak kurang worth sih, kecuali akan ada perang yang terjadi. Ditarik langsung banget coba ditabrak, disundul dan Cel dalam bahaya, masih bisa keluar dari area King's Call-nya dan dia membuang satu ultimate yang cukup penting dari Gamepack Ladies. Datang rombongan pemain dari Beletron Era dari arah mid dan sekarang bakal coba ditabrak langsung. Harus mundur lagi, masih ada kuat Shadow Monitor juga datang langsung ke arah bawah dan satu didapatkan, ditukar 2 untuk 1 sementara waktu. Tapi Cel masih mau lebih, masih berputar-putar dengan selendang saktinya. Tapi that's it sepertinya. Apakah bakal di-initiate oleh Gamepack dan benar saja masih bisa tertahankan Cel dalam bahaya. Sekarang masih ada efek absorb dan gak jadi mati. Overall 2 tukar 1, masih keuntungan Beletron Era. Masih keuntungan di Beletron Era juga, tapi buat teman-teman dari Gamepack Ladies juga mereka jadi semakin mengetahui di mana power spike dari hero-hero tersebut, di mana sih cara teman-teman dari Beletron Era untuk bisa menyerang dan ini bisa menjadi kesempatan juga. Tapi lihat Paladin udah bakalan coba untuk dimajuin lagi sama seorang Ele dan ini menjadi menarik banget. Minsitar yang menggunakan Conclusive Blast dan dijadikan roamer cukup menarik tentunya untuk mengatasi teman-teman dari Beletron Era. Tapi yang mungkin perlu diperhatikan adalah teman-teman dari Gamepack Ladies, mereka harus memperhatikan damage magicnya. Output magic damage-nya cuma ada di Funi dan dia bukan AoE, secara single target. Sementara untuk teman-teman dari Beletron Era banyak banget nih dari magicnya. Ada Vivian, ada Cel, ada Cini, ada Paladin. Seperti yang ketika cuma ada di Vival.
Tapi sementara waktu tadi ada tamu yang diamankan oleh GPX tadi. Coba ditukar oleh Samsung di bawah merah dan di atas diberikan oleh Playboy Pokemon. Maka bisa berhasil dia menahan 3 pemain yang coba menggempur arah atas, tapi sepertinya turret di depan turret, tapi keuntungan tetap masih di tangan GPX tadi. Tapi sepertinya ada combo skill set, satu skill set Anda langsung menghilang di tangan Cini dan turret kedua terkena sedikit damage. Ele coba datang untuk mendefense, apakah akan ada yang tertarik oleh tombaknya? Tapi sementara itu ada Funi juga coba melihat satu pemainnya itu Vivian bakal ditabrakin sedikit, tapi tidak akan adanya commit fight kecuali dari Esmeralda-nya pengen maju terlebih dahulu. Iya, tapi harus diingat ini Esmeralda-nya Chell punya tambah movement speed. Harusnya daleman dari emblem dia adalah movement speed. Dan ini harus hati-hati karena King Cole udah mulai keluar lagi. Ele masih bisa kabur ke arah belakang. Tapi Seme Umbrella dari seorang Cini nyaris saja mengambil nyawa dari Minshitar Ele. Dan kalau lihat ini masih ada seorang bisa harus hati-hati bakal coba dikomit sama 3 orang dari Bellatrix Era. Tapi Sky malah justru membalaskan dendamnya, berhasil mendapatkan salah. Tapi lihat shadow kill-nya di bawah masuk, masih ada shuriken, langsung mendapatkan double kill untuk seorang Vival. Itu what a play tadi dari Vival, tapi 2 kill yang diinginkan dan bahkan plus dapat bonus turret di arah mid. Panik lama sangka dan sepertinya akan coba menginvasi jungle-nya. Tarikannya gak kena tadi. Buffnya di objektif dan diamankan oleh Vival dengan retribution. 7-2 skor sementara waktu di menit ke-6 dan lu lihat pergerakan dari sini coba buka map melihat pemain dan Chell pun datang, tapi sepertinya turret bawah yang akan diincar terlebih dahulu. Chell menjadi palang pintu agar para pemain GPX tidak lewat ke arah sana, tapi Ele mendapatkan satu pemain, tapi Falanir terlalu tanky untuk dibunuh seorang diri. Datang Funi untuk membantu, tapi sepertinya at the moment malah turretnya yang hilang. Aduh, sayang sekali. Malah jarang banget tapi kali ini juga Ele bakalan menjadi korban lagi dan lagi untuk seorang Cini. Vival pun berhasil mendapatkan seorang Kaya dan lihat gimana Chell. Ya, taunting terus. Prit, 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 prit. Kalau buat recall yang bentuknya gawang bola. Kena 3 tapi sepertinya Cinoy. Dia gak ada follow up yang masuk ke arah setupnya. Dan malah turret di mid seperti yang bakal hilang sebentar lagi di tangan Bellatrix Era. Dan benar saja itu terjadi. Kita 2 turret di atas loh dari GPX Ladies dan solo turtle dari Vival ini. Sepertinya lagi-lagi sinyal buruk angin buruk ke arah GPX Ladies. Sementara itu Bellatrix Era seakan sedang di atas angin, Virgi. Iya, untuk mappingnya memang dipegang banget sama Bellatrix Era. Mereka cuma kehilangan satu talent aja. Dan di arah top lane pun masih coba untuk di-push terus nih sama seorang Chell. Tapi lihat Falanir dia bakal coba untuk menjadi korban dari 3 orang GPX Ladies. Sayangnya dijemput oleh seorang Vivian. Ada Holy Healing, tapi lihat hampir saja tercuri, tertarik dari seorang Vivian. Dan bahkan harus berada di tengah-tengah King Cole. Tidak sekali posisinya, tapi masih bisa selamat dengan adanya Holy Baptism. Ini coba untuk masuk lagi. Masih ada Jika Kombo tuh sama Fighter yang kombonya kirain banget. Tapi lihat Falanirnya datang untuk mengajak-ajak formasi dari teman-teman GPX Ladies. Cinoy masih bisa selamat di belakang. Cincara Chow bakal coba untuk memberikan defense yang diperlukan oleh teman-teman dari GPX Ladies. Tapi orange buff juga bakal dijajah jungle dari GPX Ladies. Ya, apa itu tadi? Vivan kan tuh Vivian dia Vivan tuh kan di jalan di tengah-tengah ya. Vivian tadi si Vivian tuh jalan di tengah-tengah 4 pemain dan dia melengos aja selonong boy dan dia selamat malah dibalikin dengan setup yang sangat baik, tapi ditarik langsung ke dalam turretnya, coba langsung diambil sekarang. Vivian tidak bisa kemana-mana, not today girl, karena kali ini dia harus tumbang di tangan GPX Ladies. Tapi tetap saja Wow, kalau kalian lihat dari campnya, Ele udah mulai marah-marah, tapi Cincau juga berada dalam keadaan yang cukup berbahaya. Coba untuk dicedoknya, gak bisa dibagi damage-nya lagi, terlalu sakit tentunya. Tapi untuk seorang Vival sendiri, wah, cedonya habis. No, Cinanya jalan walking karena seorang Vival shutdown dipegang oleh seorang Ele. Ini bisa jadi turn back point tentunya untuk Chelsea. Harus mundur, gak boleh terlalu greedy lagi tentunya buat Cino. Dia menahan di depan, masih ada ammo pendant. Coba untuk jalan walking, tapi gak bisa, masih ada bantuan juga. Tapi lihat, Falanirnya datang, Demonic Force-nya sakit banget. Ele datang dengan menggunakan King's Call-nya lagi, menahan Falanir, disuruh pulang, hus. Tolong itu Falanir udah mulai datang tauntingnya nih bos. kenapa cewek kalau ketawa tutup mulut sih refleksnya? Itu bukan ketawa pak, itu lagi taunting. Woi Ele. Oh iya, enggak, tadi si Bellatrix ketawa tuh kayak tutup mulut.
Oke lah, skip dulu karena sebentar lagi kayaknya perang bakal pecah. Oke, ketarik sedikit tapi Cel masih bisa selamat tentunya karena memang hanya ada 2 pemain dari Gapex Ladies yang standby di dekat Purple Buff sana. Sepertinya ini adalah calm before the storm. Maka akan ada inisiasi sebentar lagi. Tapi ini lagi-lagi dapat Gagal satu. fokus mulu gue ngeliat player cam. Iya, nah kan, ya ayo kita bisa kata Valanir gitu tuh tadi kan. Kalau nggak salah ya dari mulutnya, karena kalau kita ngelihat juga tentunya untuk sini yang berada di area mid dia bakal clearing aja dulu. Mungkin dari Beleton Era mereka akan coba untuk jalanin dulu dari wave bawahnya. That's why itu Chinoy diajak duel terus sama seorang Chell, tapi Vivian juga udah mulai standby untuk menjadi supaya teman-teman dari GPX lagi kalau mereka mau coba untuk melakukan flash alert-nya ini gak bakalan bisa walaupun posisinya ada 4 orang yang berada di area bottom lane. Oke, 2 dan 3 Blue team has slain the Lord. lagi dari Lord-nya. Lagi Lord diamankan oleh Beleton Era. Benar-benar main objektifnya jalan banget. Dan kalau misalkan ada minion yang maju langsung dikontrol lagi, diberapihin lagi, dibersihin lagi biar semua lainnya tetap nge-push dan coba untuk mencari-cari celah untuk nembusin inhibitor turretnya. Sebentar lagi Lord akan datang berjalan ke arah mid ternyata. Dan sepertinya Gapex Ladies lebih memilih bermain berkumpul karena takut adanya pick off yang bisa membuat mereka kewalahan saat mendefense high ground. Oke, tapi kalau kita lihat juga ternyata untuk Chinoy udah ada Hasbro, Tough Boots dan juga tadi kalau nggak salah ada Dominance Ice itu udah bagus banget untuk menahan ke arah seorang Shell, Vivian, motong Dragon yang bisa mereka miliki dan juga untuk Valanir. Tapi perhatikan bahwa ada Lord yang berada di area tengah di Jamal. Oke, Lordnya fokus ke arah turret terlebih dahulu. Inhibitornya langsung mencari arah mid dan lu lihat itu pergerakannya Cel semena-mena banget di arah depan dengan selendang saktinya. Masih ada yang mau Venda tadi hanya terkena satu pemainnya itu Vivian dan lu lihat itu tebel banget ditantang sini. Terkena damage yang sangat besar, tershutdown begitu saja dan Lord pun harus tumbang. 1-0, belum ada threat yang terjadi dari Beleton Era, tapi sepertinya harus mundur perlahan. Mereka cukup puas dengan mendapatkan satu inhibitor turret. Apakah bakal dikejar lebih lanjut lagi oleh GPX Ladies? Tapi sepertinya tidak. Memilih untuk reset dari kedua tim, kecuali bakal digas lagi di atas, hanya dicolek dikasih sedikit shuriken dan harus mundur. Ada bantuan juga dari Funi untuk memastikan mengantar Sky pulang, tapi Falling Star Moon-nya ke arah tidak siapa-siapa. Tapi sepertinya itu bisa memukul mundur sedikit walaupun tetap masih bisa di-clear. Tapi sepertinya Valanir bakal coba di depan untuk menahan damage yang ada, tapi di arah bisa juga Vivian dalam bahaya yang cukup besar, namun dia masih ada healing dan juga immortality dan that's it. Yes. Akhirnya ini reset beneran harusnya. Masih ada favor juga tadi dari seorang Vivian, makanya tambahan dari posisinya benar-benar terus banget. Tapi tadi yang boleh aku notice itu sekali dia benar-benar langsung keluarin kombonya jab dan juga knockout strike. Tahu nggak kenapa? Karena dia ekspektasinya hanya bakal masuk, tapi ternyata yang masuk adalah seorang Ele. Terlalu berbahaya. Udah ada Valanir juga menggunakan demonic force-nya, tapi masih ada Chinoy juga yang bakal menjadi next target. Tentunya Chini berhasil di take down oleh seorang Cincau, masih bisa menggunakan Cyclone Eye untuk coba kabur, tapi Shadow Kill fokus untuk seorang Cincau. Kaye berada di tengah formasi, jadi teman-teman Beleton Era harus mundur terlebih dahulu. Masih ada Guiding Wind yang bisa menyelamatkan seorang Chinoy di depan. Shell dan juga Vivian sangat kuat, belakang ada Valanir juga yang siap untuk membantu mereka, tapi 4 lawan 3 cukup kesulitan, apalagi untuk Vival sendiri yang masih coba untuk mengamankan Purple Buff yang dimiliki. Ini cuma tetap aja menyibukkan teman-teman dari GPX Ladies supaya mereka tidak mengambil ke arah Purple Buff milik GPX Ladies. Wah, itu jual beli serangan yang kita tunggu-tunggu. Perang demi perang yang dijalankan oleh kedua tim benar-benar keras, meskipun di ujung hari sepertinya Beleton Era masih keluar sebagai pemenang karena mereka tetap bisa mendapatkan satu inhibitor dan juga kedua turret di atas dan juga di bawah udah sedikit tercolek di GPX Ladies, tapi somehow masih bisa menahan gempuran serangan dari Beleton Era. Dan sekarang sepertinya malah GPX yang membuka map terlebih dahulu, tapi masih ada yang dilemparkan Ele dalam bahaya, tapi masih ada backup juga langsung coba digas ke arah Ele dan Ele masih bisa mundur membuka King Skull, tapi semua pemain berada di spot yang sama. Oh yes, dan itu juga langsung menjadi auto zoning tentunya untuk teman-teman dari Beleton Era. Tapi udah mulai ada satu yang datang, Vival harus dimakan ramai-ramai oleh teman-teman dari GPX Ladies. Ini malah menjadi kesempatan untuk GPX Ladies memperpanjang nafasnya. Dan lihat reaksi dari teman-teman GPX Ladies. Muni udah mulai ketawa-tawa, senyum-senyum bersama dengan Ele juga tentunya. Kembali lagi untuk bisa mendapatkan nafasnya, memperkaya Cincau, membuat Skyline yang lebih enak lagi dalam positioning, dan lihat juga Chinoy yang semakin lama semakin tebal bakalan bisa untuk
FIB-in teman-teman dari Apex Legends supaya cincaunya ini bisa makin berjaya di belakang. Yap, yang kaya semakin kaya, yang miskin harus lebih kerja keras lagi. Di atas split push coba diusahakan oleh Cell untuk mendapatkan satu turret inhibitor, dan Lord pun akan mulai disenggol. Tapi apakah turret atasnya akan jebol dari Apex Legends? Sementara itu dari Belton Era coba untuk menghalau pemain-pemain yang coba untuk mundur mendefense. Tapi sepertinya ada satu orang yang tertarik, Vivian. Bisa mundur sepertinya karena masih ada heal juga, masih ada efek dari movement speed tambahan. Dan Lordnya belum dicolek nih, kayaknya nunggu ngebuff dulu dari Nunggu satu nunggu Haya ngebuff, dua mau ngelihat berapa orang yang bakal mencecar. Dan bisa kelihatan ada 2 orang yang mencecar, ini berarti bakalan 3 lawan 4 kalau misalnya teman-teman dari Apex Legends mau mancing. That's why mereka baru mulai ngelord ketika udah confirm ada 2 orang yang di atas. Tapi kalau sekarang mereka maju, ini udah gak bakalan cukup lagi tentunya. Apex Legends cuma bakalan nge-clear aja supaya nanti dari Lordnya itu bakalan lebih lama lagi untuk bisa datang. Oke, udah ada Lord yang diamankan, dan sekarang Apex Ladies dalam ambang-ambang kekalahan. Pintu ke lower bracket semakin terbuka lebar dari Apex Ladies, tapi ya masih ada harapan untuk mereka melakukan comeback. Lord berjalan ke arah mid. Apakah ini akan menjadi endgame scenario? Karena sepertinya akan coba dirapin lagi, wave mininya di 3 lane akan dirapin terlebih dahulu, tapi dikawal oleh Vivian Lordnya. Noi coba poking terlebih dahulu dengan cukup beraninya. Map di sana kelihatan Sky. Sepertinya turret atas udah gak ketahan sih. Ini udah pasti jebol ini inhibitor turret di atas dan bakal langsung masuk dari 2 lane sekaligus. Ketarik kemana itu, tapi sepertinya turret di bawah juga bakal hancur menyusul. Dan Cel di depan cukup berani dengan selendang saktinya, tapi sementara itu masih ada area damage yang begitu besar. Tapi sepertinya juga dari Apex Ladies masih bisa menahan semuanya sekarang. Masih ada Lord juga yang berdiri kokoh di depan, dan belum ada komit yang dilakukan dari Belton Era. Maju ke depan dengan Kocedo-nya dapetin 1 kill ke arah Min Sitar, tapi sepertinya sudah terekspos dari kristalnya. Apakah bisa di endgame? Dan sepertinya Apex Ladies harus turun ke lower bracket, dan Belton